Okay, Miss, you can start. Miss Emilia. Okay, for all of you, before we start, can you turn off your mic first? Boleh dimatikan mic-nya untuk kenyamanan kita semua. Iya, di ba? Untuk, oke. Wait. There's Okay, am I audible? Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, Miss, you're audible. Okay. So, good afternoon, everyone. Assalamualaikum Good afternoon, warahmatullahi Miss. wabarakatuh. Miss. So, for all of you, for our students, teachers, and also speakers and educators, and of course, our amazing students yang sudah siap untuk melihat dan menghadiri our exhibition for today. So, welcome to our 28th PAG Anniversary Debate Competitions. Alhamdulillah, we are gathered here today untuk melihat dan sama-sama belajar gimana sih debat itu dan mengenal tentang debat ini. Dan kita pastinya akan belajar banyak hal tentang British Parliamentary dan gimana sih lomba debat itu akan berjalan. So, before we begin, please kindly set your phones to silent mode ya. Dan jangan lupa persiapkan notes kalian dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang bakal dijelaskan oleh speaker-speaker kita. Allow me to introduce myself too. My name is Widya, or Miss Widya, and I'll be your MC for today's event. I'm so honored dan sangat excited to guide you all through this amazing exhibition. Dan hari ini kita mendengarkan penjelasan tentang lomba debat dan gimana sih British Parliamentary itu dijalankan. Dan nggak hanya itu, kita bakal growing and of course having fun in these debate explanations. So, are you ready to witness some incredible arguments? And let's give a one round of applause untuk semangat kita hari ini. Boleh dikasih reaction Daripada aku nganggung-nganggung. buat memulai acara kita hari ini. Okay, nah, before we are going to the part of our explanation, first one, I would like to invite Miss Imelia for starting these explanations. For Miss Imelia, time is yours. Okay, thank you, Miss Vidya. Am I audible, guys? Yes, Miss. Okay, can we go to another slide? Okay, all right, students, let me introduce myself. My name is Miss Emilia, and in here, I will give you some information about what is debate, okay? Jadi Miss Imal di sini mau kasih informasi tentang debate. Miss Imal mau kenalin sama kalian debate itu bagaimana, okay? So before I start, it's better for you to prepare some notes and your pen. Jadi lebih baik kalian sekarang ambil dulu kertas notes sama pulpen kalian ya, supaya kalian bisa nyatet tentang materi kita hari ini. Okay, students? Alright, so the first in here, I would like to explain to you what is debate. Okay, so can we go to this slide? Okay, thank you. Okay, the first, what is debate? So students,
I know maybe some of you are very afraid of debate competitions. Miss tahu banyak murid-murid yang takut sama lomba debat karena mungkin kalian salah paham kalau debat itu pasti dari kata-katanya aja udah serem ya. Kalian mikir debat itu mungkin berantem ya. No, that's wrong. Because people misunderstand debate as berantem, but meanwhile it is not. Debate itu keren loh sebenarnya. Kenapa keren? Karena kita itu berlomba, kita itu melawan orang lain dengan kata-kata, supaya orang lain itu percaya sama kita bahwa kalau yang kita bilang itu benar. Jadi semua orang ini, semua yang ada di room itu harus percaya kalau apa yang kita bilang itu benar ya. Jadi harus percaya sama kita gitu. Jadi kita harus persuade orang lain buat percaya sama apa yang kita bilang. Oke, students. Jadi kalau kita udah mau nyampain apa yang mau kita bilang di debate ini, kita harus pede, kita harus confident to show people kalau kita itu benar. Oke, so it is a friendly competitions of words. Kita itu berkompetisi dengan cara berkata-kata, bukan cara dengan kita berantem atau kita pukul-pukulan. Oke? And then in debate, just like speech, sama kayak halnya speech, sama kayak storytelling, pasti kalau di lomba itu ada yang namanya judul, right? Kalau di speech, di storytelling pasti ada judulnya. Sama kayak di debate. Kalau di debate itu, judul itu namanya itu motion, ya. Jadi motion is a big idea. Motion in bahasa Indonesia itu artinya mosi. Nah, mosi itu apa, Miss? Mosi itu, students, itu adalah topik, pembahasan, atau isu yang lagi kalian bicarain di debat ini. Oke? And then, no, sir. Can we go back to the previous slide? Okay. Yeah, we know. Motion, right? Mosi itu jadi judul besarnya dari debate itu ya, students. Okay. And then one team say yes and the other says no. Or one team says they agree and the other says that they are disagree. Jadi agree itu artinya setuju and disagree itu artinya tidak setuju. Tapi kalau kita lagi debate, kita nggak mungkin briefly just say that we are agree and we disagree, ya kan? Contohnya lah, Miss Imal kasih satu mosi. Contoh mosinya itu Indomie is better than mie sedap. Indomie itu lebih baik daripada mie sedap. Terus si government bilang, government itu yang positif ya, kalau yang opposition itu yang negatif. Terus government bilang, Indomie itu lebih baik, udah. No, right? Pastinya harus dijelasin dulu kenapa bilang kalau Indomie itu lebih baik. Example, di government bilang, Indomie is a global superstar because the taste is perfect and it's chewy. Jadi mereka bilang kalau Indomie itu udah mendunia loh, karena rasanya memang perfect, terus dia itu kenyal. Terus dibilang sama negatif. No, disagree. Mereka tidak setuju. Kenapa? Mereka bilang, because Indomie has a small portion. Terus dibilang kan, porsinya kecil loh, jadi kalau makan satu aja nggak kenyang gitu. Udah berhenti di situ, enggak dong. Karena masih ada lagi satu speaker lagi di government yang harus membantah dari kata yang dibilang sama si opposition. Jadi government bakal bilang, mie sedap itu lebih baik karena mie Indomie itu lebih baik karena mie sedap itu benyek tahu daripada Indomie itu kenyal. Sedangkan mie sedap itu benyek. Ya, jadi saling beradu argumen, harus punya alasan kenapa mereka bilang demikian. Oke, Miss Ima kasih brief aja nih, karena nanti yang benar-benar jelasnya bakal dijelasin sama next speaker-nya ya, sama Miss Requeza. Oke, so in conclusion, students, jadi debat itu bukan fighting, debat itu bukan berantem. Meanwhile, debating is persuading. Persuading the meaning is meyakinkan. Jadi kita itu berdebat itu maksudnya meyakinkan orang lain kalau yang kita bilang itu benar berdasarkan fakta. Ya, fakta penyampaian kita itu harus ada faktanya, harus ada datanya. Kenapa kita benar? Ya, harus masuk akal yang kita bilang itu. Jadi orang-orang percaya kalau kita itu benar. Oke, sir, we go to the next slide.
Okay, next. In here, motion, the topic. Nah, Miss Ima tadi udah jelasin kan, motion itu apa? Motion itu adalah topik alias isu yang lagi dibicarain di dalam debat ini. Nah, jadi kalau di dalam motion itu semuanya melulu harus this house believe that, meskipun itu yang paling sering dijumpain ya, students. Di motion itu ada yang namanya this house believes that, pihak ini percaya bahwa, ada juga yang this house support, pihak ini menyupport sesuatu. And then ada juga this house will, pihak ini akan. Terus ada juga yang namanya this house regret, pihak ini menyesali. Miss Imal kasih contohnya ya, kayak this house believe that itu contoh mosinya. This house believe that online game is good for students. Pihak ini percaya bahwa game online itu bagus buat murid. Kalau yang this house would itu contohnya, this house would ban TikTok. Pihak ini akan menghapuskan TikTok. Lalu ada juga this house support. This house support the use of AI in classroom. Pihak ini akan menyupport penggunaan AI di dalam kelas sekolah. And then also this house regret. Pihak ini, this house regret the rise of K-pop culture. Contoh ya, pihak ini menyesali adanya perkembangan budaya K-pop. Oke, and then tadi Miss Iman nyebut this house. Apa sih this house itu? Nah, di nomor 2 ini ada poin the house. Jadi the house itu is the room and the people in the debate. Jadi ruangan dan orang-orang yang ada di debate itu disebut this house ya. Oke, karena di dalam debate itu kan ada yang namanya first team, second team, third team, fourth team, opening government, opening opposition, closing government, closing oppositions. Nah, ini orang-orang yang ada dalam debat itu. Dan ada juga yang namanya adjudicator nih. Last point, adjudicator. Adjudicator, the meaning is jury. Jadi juri itu is the judge who decides the winner. Judge, the meaning is hakim. Jadi eju ini adalah orang yang bertindak sebagai hakim untuk memutuskan juara. Karena tadi kan Miss Ima bilang ada 4 tim ya di dalam satu ruangan. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Nah, jadi semua tim ini berlomba-lomba buat mencari hati dari si juri ini untuk meyakinkan dengan kata-kata ya, dengan argumen, dengan ribet, supaya si juri percaya kalau dia pantas dapat juara 1 gitu ya. Jadi si Eju ini buat mendecide siapa winnernya. Oke? Oke, we go to the next slide, sir. Okay, next we have arguments. So, arguments is your reasons. Ya, argument itu adalah alasan kamu kenapa kamu bilang yes, kenapa kamu bilang no, kayak yang Miss Ina bilang tadi. Ya, kita coba judul lain deh. Ya, this house would ban homework. Pihak ini akan menghapuskan PR. Oke, jadi kita harus kasih tahu alasan kenapa kita mau nge-ban si homework ini. Sedangkan si opposition harus bilang kenapa kita nggak boleh nge-ban si homework ini. Oke, and then POI. POI itu singkatan dari point of information. Oke, jadi kamu diberikan waktu 15 detik. Caranya gimana buat POI? Misalnya nih, ada satu orang yang lagi ngomong di podium, lagi ngasih tahu argumennya. Kamu sebagai lawan, pihak lain, misalnya yang maju ini opening government, kamu sebagai pihak opening opposition, atau kamu sebagai pihak closing opposition, yang boleh cuman yang lawan ya, yang kontradiksi ya, nggak boleh closing government ikut POI, kecuali yang maju nanti opening opposition atau closing opposition, berarti yang pihak government boleh ngasih POI, ya jadi harus yang lawannya yang ngasih POI. POI itu gimana caranya? Nah, misalnya lagi nyampain argumen nih si opening government, jadi si opening opposition mungkin kayak kurang serak ya apa yang dibilang sama si government. Jadi dia angkat tangan, terus tunggu jawaban dari si opening government. Ya, say, POI please. Kalau si pembicara yang di depan bilang yes, berarti diterima. Kamu boleh nyampain apa yang mau kamu kasih tahu di POI. Tapi kalau dibilang no, jadi kamu nggak boleh kasih POI. Ya, jadi ini boleh diterima, boleh juga nggak diterima. Oke,
apa yang kamu sampaikan di poin itu biasanya itu kritik atau biasanya itu pertanyaan yang menjebak, ya. Pertanyaan menjebak, contohnya lagi ngebahas Indomie nih. Terus si ini poinnya bilang bukannya Indomie itu bahannya bahaya ya. Nah, jadi si government harus jawab itu poinnya. Itu jadi bisa dua sisi ya. Kalau bisa dijawab berarti poinnya lebih ke governmentnya ya. Karena dia berhasil jawab nih. Berarti yang di poin tadi sebenarnya jadi malah ngasih poin ke yang di poinnya. Sedangkan kalau misalnya poinnya ini nggak bisa dijawab, ini bakal jadi poin yang bagus buat yang ngasih poin. Ya, jadi coba aja kasih poin, it's okay. Dan boleh diterima, boleh enggak. Okay, and then rebuttal. Rebuttal itu your comeback to show why the other team is wrong. Rebuttal. Rebut itu adalah comeback kamu untuk menunjukkan kalau tim lain itu salah. Ya, kayak yang tadi Miss Ima bilang nih. Misalnya kita lagi ngomongin this house will ban PR. Pihak ini akan ngeban PR. Si government bilang, PR itu bikin anak-anak kecapean karena dia udah sekolah dari pagi sampai sore. Terus diribat deh sama si opposition, pihak yang negatif. Enggak kok, faktanya anak-anak itu sering lupa tahu, sering pelupa kalau pelajarannya nggak diulang lagi di rumah. Jadi kalau dengan adanya PR, mereka tuh bisa ngulang lagi pelajarannya dan mereka bisa dapat nilai yang lebih bagus di raport mereka karena mereka bisa belajar lagi di rumah gitu. Nah, diribat lagi sama yang government, dibilangin anak-anak belajar sendiri di rumah justru nggak ada gurunya tahu. Jadi mereka nggak ada yang ngajarin. Nanti hasilnya malah jadi belepotan, malah nilainya lebih jelek lagi. Nah, itu namanya rebuttal, saling ngasih adu argumen. Ngebantah apa yang sudah dibilang. Argumennya mereka apa, bantahannya apa. Itu dia comeback-nya. Okay? And then extension. Extensions is a new point broke by to ini. Itu adalah extension itu adalah perpanjangan ya. Poin baru yang dibawa sama tim closing government, closing opposition itu harus bawa extension, itu harus bawa argumen yang baru, bawa poin yang baru supaya dia nggak repetitif. Repetitif itu apa? Repetitif itu berulang-ulang, jadi dia nggak berulang-ulang penjelasannya. Misalnya nih tadi si opening government tadi kan udah bilang kalau PR bikin anak-anak kecapean dan semuanya data-datanya udah dikasih tahu. Sedangkan si closing government ulangin lagi katanya yang udah dibilang sama si opening government, itu nggak boleh. Jadi sebaiknya tuh beri argumen yang baru atau beri data yang lebih banyak lagi gitu. Ya, jadi harus kasih informasi yang baru lagi atau kasih misalnya boleh pakai argumen yang tadi tapi lebih dijelasin lebih dalam lagi gitu. Jadi harus lebih lagi daripada opening government, karena kalau nggak kasih extension otomatis closing berarti nggak lebih baik daripada opening government, right? Ya, jadi harus kasih informasi yang baru supaya nggak repetitif. Oke, next slide, sir. Okay. So, how to debate in a fun way? Nah, Miss Imel ini percaya banget tahu kalau debate itu tuh seru. Debate itu nggak boring asal kamu ngikutin tips ini. First, don't just say they are wrong. Jangan cuman bilang mereka salah. Find the flaw in their logic and point it out. Temukan kekurangan, flaw is kekurangan, temukan kekurangan dari logika mereka dan tunjukin. Okay? Same like I told you before. Harus kasih rebuttal. Bilang mereka itu salah, tapi you can just say they are wrong. Kasih tahu dong kenapa wrong. Ya, kasih tahu alasan kenapa mereka wrong dan kenapa kalian yang benar. And then admit that their point might be true. Then explain why it still doesn't matter. Ya. Yes, flaw is kekurangan. And then admit is akuin kalau poin mereka itu iya benar sih, tapi kasih tahu juga
kalau poin mereka itu nggak penting, ya. Nggak apa-apa kok kita ngakuin kalau orang itu ada yang benar juga, tapi kalian pasti lebih benar dari sebenar-benarnya mereka. Okay? And then end your speech with a strong dramatic sentence that stays in the judge mind. Jadi kamu harus akhirin kalimat kamu, akhirin pidato kamu harus dengan strong gitu loh, harus keren, harus dramatik. Kalimatnya harus dramatik, terus dia tuh nempel di kepala juri. Example, kalian mau bilang endingnya, believe us that students will become smarter and happier if they do homework at home. Harus kasih strong lah pokoknya. Harus bener-bener pede sama apa yang kalian bilang. Ya, yeah. Dramatic, keren. And then POI snipping. Kalian harus bikin POI itu tuh tricky. Ya, jadi kalian yang dapat poin, kalian harus bikin poin itu seperti ngasih pertanyaan yang menjebak gitu. Jadi orang yang menerima poin itu jadi gugup, panik, nggak tahu mau jawab apa poinnya. Okay? Yeah, point is instruction. Okay, next we go to another slide, sir. Okay, advantage of debate. Advantages itu artinya adalah kelebihan dari debate, manfaat yang kamu dapatkan setelah kamu belajar debate. Okay, the first, confidence. Confidence, the meaning is kepercayaan diri. Nah, no more being shy in front of the class. Kalau kamu udah belajar debat, kamu pasti udah nggak jadi orang yang pemalu lagi deh pokoknya. Kamu bakal jadi orang yang lebih percaya diri. Ya, karena kamu udah terbiasa nih ngomong di depan orang yang ada jurinya, ada lawan-lawan kamu. Jadi kamu udah terbiasa ngomong di depan podium. Jadi kamu bakal lebih percaya diri selanjutnya. And then English mastery. Itu artinya kamu lebih jago lagi dalam berbahasa Inggris karena kamu bakal belajar new cool words. Kamu belajar banyak kata-kata baru. Kayak tadi, itu motion, rebuttal, arguments. It's a new vocabulary for you, right? Nah, nanti kalau kalian belajar, kalau udah ikut debat nanti, kalian bakal dapat kata-kata baru yang lebih cool lagi, yang bakal kamu pakai di kehidupan kamu sehari-hari. Jadi, vocabulary kamu bakal lebih banyak, bahasa Inggris kamu bakal lebih jago, lebih mantep, kamu bakal ngomong kayak orang bule. And then, critical thinking. You learn how to see both sides of the story. Nah, critical thinking ini artinya kamu nggak bakal jadi orang yang judgmental terus. Nggak tahu. Ya, kamu bakal belajar caranya lihat dua sisi. Ya, jadi kamu nggak mikir, ini jelek doang. Enggak. Karena semua itu pasti ada dua sisinya. Jadi kalian bisa mikir, merenungkan. Ternyata iya ya, ada positifnya, ada negatifnya. Oke? Jadi kalian nggak akan jadi orang yang cuman mengkritik sebelah pihak. Kalian bakal jadi orang yang lebih pinter lagi. Oke? And then better grades. Kalian bakal dapat nilai yang lebih baik lagi. Karena nih, confidence udah, English mastery udah, critical thinking udah. Jadi kamu bakalan lebih jago lagi dalam bahasa Inggris, dalam critical thinking, kamu bakal lebih pede. Jadi kamu bakal lebih jago lagi dalam reading, writing. Pokoknya kamu bakalan lebih pinter lagi dari sebelumnya kamu ikut debat. Jadi debate ini sangat bermanfaat buat kamu tahu. Karena kamu bakal jadi orang yang lebih pinter. Okay, thank you for the time. I'm done with my explanations. And next we will listen to Miss Requeza's explanation. Okay, kita bakal dengerin explanation dari Miss Requeza. Alright, am I audible first of all? Apakah saya kedengaran teman-teman? Yes, Miss. Alright, thank you for the confirming. So yeah, let me introduce myself. Hello teman-teman, hello students, hello Miss and Sir. My name is Rikeza, or you can call me Miss Keza.
So I will introduce about debating and especially British parliamentary. Jadi Miss hari ini bakal jelasin British parliamentary, tapi mungkin sedikit background dulu tentang my debate experience. Jadi pertama kali Miss ikut debat itu, fun fact adalah di Victory. Jadi I would say kalian kalau mau ikut debat ya biar kayak biar aku nih berhenti nih terintimidasi kalau misalnya public speaking atau misalnya kayak selama ini nervous kalau misalnya ngomong depan orang banyak itu sangat-sangat disarankan kalian ikut Victory Debate. Kenapa? Karena menurut Miss, jujur aja di sini tuh banyak yang sama-sama baru mulai, terus Miss Dancernya juga sangat willing untuk ngasih kalian feedback supaya, gimana ya biar bisa ningkatin di bagian strukturnya, di bagian konten atau isinya dan sebagainya. Jadi Miss sangat saranin debating di Victory sebagai langkah awal kalian itu tuh sangat-sangat membantu kalian untuk lebih percaya diri dan juga sangat beginner friendly gitu ya, sangat cocok lah kalau kita misalnya baru mulai gitu. Oke, mungkin Miss bakal langsung jelasin aja dari British Parliamentary. Jadi sebenarnya apa sih itu British Parliamentary? Simpelnya ya parlementer Inggris. Jadi kalau kalian bisa bayangin, debat itu terinspirasi itu dari parlemen di Inggris, di mana ketika mereka mau membuat kebijakan, misalnya mereka mau melakukan misalnya mereka mau menggratiskan uang sekolah, atau misalnya kalau yang terjadi di sekarang kita ini, misalnya mereka mau melarang penggunaan media sosial untuk usia tertentu misalnya. Nah, di Inggris dulu mereka itu membuat parlemen. Artinya itu ada banyak anggota, banyak orang, terus ada banyak suara yang kayak oh iya kami setuju, kami tidak setuju. Nah, jadi dikumpulin orang-orang ini yang tergabung dalam pemerintah ya untuk membuat kebijakan biar nanti kita bisa dengerin gitu, benar-benar kayak supaya kebijakan ini bisa bagus gitu. Siapa yang setuju sama kebijakan ini, siapa yang tidak setuju sama kebijakan ini, supaya nanti kalau kebijakan ini terlaksana, dia benar-benar kayak udah mendengarkan banyak pendapat orang-orang pintar gitu ya. Nah, jadi itulah asal-usul debat gitu ya, kenapa ada debat parlementer. Nah, jadi mereka ketika misalnya mereka digabungkan, misalnya kita nih bayangin ya, kita lagi debat parlementer Inggris ya, ini nanti sistem di Victory, jadi kalian itu cuma dibagi menjadi pro dan kontra gitu kan. Nanti ada opening, ada closing. Kayak kalian bisa lihat di dalam slide. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian adalah pro, berarti kalian harus setuju sama mosi atau setuju sama judul debatnya gitu ya. Misalnya dewan ini akan melarang akan melarang HP misalnya, akan melarang penggunaan HP untuk anak-anak misalnya. Oh, berarti kalian setuju kalau misalnya kalian duduk di pro atau government ya. Nah, sedangkan kalau kalian tidak setuju, kalian, nggak boleh lah dilarang-larang kayak gitu, misalnya dengan apapun pendapat kalian, kalian duduk di sebelah kontra, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan, pro itu juga nggak 100% bakal benar-benar setuju gitu loh. Misalnya pelarang penggunaan HP full dan sebagainya. Nanti dia akan bilang, oke, mungkin ada buruknya kalau kita melarang penggunaan HP. Nah, tapi itu nanti bakal menjadi bagian dari argumen dia yang ujungnya tugas dia cuma bilang bahwa lebih baik gitu ya, lebih baik kita larang penggunaan HP. Gitu. Dia nggak bakal bilang larang penggunaan HP itu 100% benar gitu. Kenapa? Karena itu susah. Ya kan debatnya. Makanya debat itu selalu ada pro dan kontra. Tapi tugas dia sebagai pro atau government adalah menjelaskan kenapa lebih banyak keuntungan kita larang penggunaan HP. Jadi sebaiknya kita larang aja penggunaan HP. Ngerti ya teman-teman di sini. Oke, jadi di sini ada dibagi menjadi 4 tim. Jadi kalau kalian bisa bayangin, ini kayak ibaratnya kalian itu jadi pengacara hebat. Jadi ada 4 tim pengacara hebat dan juri adalah hakim, gitu ya. Jadi kita misalnya ngebawa permasalahan tentang apakah pemerintah harus melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah umur. Nah, karena kalian adalah semuanya pengacara hebat, jadi juri yang nanti jadi hakim negara akan memutuskan siapa pengacara yang paling meyakinkan, gitu ya. Jadi kalian kalau OG, opening government, kalau kalian closing government, pemerintah penutup, kalian mendukung pelarang penggunaan HP. Sedangkan kalau kalian sebagai oposisi melawan, ya kalian baik itu opening opposition ataupun closing opposition, kalian berarti tidak mendukung adanya pelarangan, gitu. Kalian menolak adanya melarang ini, gitu. Nah, jadi kita masuk ke isi sidangnya ya. Ini bisa dilihat ya, itu dari garis anak panahnya. Jadi pertama itu adalah yang ngomong itu adalah Prime Minister atau Perdana Menteri. Dialah yang pertama kali ngomong. Dia nanti di bagian pemerintah pembuka. Nah, dari mana nanti kita dapat bagian-bagian ininya? Nanti kalian tim mana itu ditentukan acak.
Jadi kalian misalnya di ronde 1 opening government, di ronde 2 bisa aja di closing opposition gitu. Nah, jadi pertama kali ngomong nanti yang dapat opening government kalian tentukan, siapa kita yang pertama ngomong nih, kamu atau aku? Oke, nanti misalnya anggaplah misalnya Miss Email dan Sir Royhan adalah satu tim. Sir Royhan yang mau jadi Prime Minister, yang pertama ngomong Sir Royhan. Baru nanti di opposition disambung sama pembicara pertama dari opposition gitu kan, namanya leader of opposition, pemimpin oposisi gitu kan. Baru nanti masuk ke deputy prime minister, ya balik lagi ke tim orang Miss Amel Sorohan tadi, balas dong apa yang dibilang tadi sama si oposisi gitu kan, pertahankan lagi argumen dari tim kalian gitu kan. Jadi dibantah sama Miss Email, salah yang dibilang pemerintah, salah yang dibilang oposisi itu nggak benar, gini 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 gini, kami udah lebih benar, bla bla bla. Nah baru habis itu dibantah lagi sama temennya si oposisi, yaitu deputy leader, ya, wakil dari pemimpin oposisi. Jadi dia membantah lagi. Salah itu yang dibilang si Miss Email, salah yang dibilang deputy prime minister. Kami kan udah jelasin kayak gini 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 gitu. Jadi dibantah lagi tuh sama opposition. Nah, setelah ini selesai debat pembuka. Debat pembuka udah selesai, lanjut ke debat penutup gitu ya. Jadi setelah deputy leader of opposition ini ngomong, ya kan udah ada 4 kali ngomong nih orang. Terus habis itu masuk ke debat penutup. Ya di situ ada anggota pemerintah atau member of government. Nah, nanti member government ini nanti ngomong, ya kan dia bilang bahwa apa yang dikatakan oleh oposisi tadi itu tidak tepat karena bla 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 bla. Nah, tapi dia bukan hanya membantah oposisi ya, teman-teman. Apakah dia berteman sama government yang opening? Kan dia ini penutup nih. Dia berteman nggak ya kira-kira sama pembuka? Sebenarnya bisa dibilang berteman ya, karena mereka kan satu stans ya, sama-sama mendukung suatu mosi gitu ya. Tapi mereka tidak benar-benar berteman dalam artian mereka tetap berkompetisi gitu. Mereka tetap bertanding kan, ini kita mau cari juara, tim yang juara 1 gitu ya, berarti ya nggak bisa berteman banget juga. Jadi dia harus bilang kenapa sebagai pemerintah kalian lebih bagus argumennya, lebih lengkap, lebih memuaskan juri misalnya gitu. Jadi kalian sebagai closing, if you got the closing government, you have to explain why your team is better than the opening government gitu. Kenapa kalian sebagai closing itu lebih lengkap, lebih meyakinkan, lebih harus didengar daripada opening. Misalnya kalian bilang, oke, kami setuju sama opening government yang ngomong gini gini gini, tapi kami akan menjelaskan lebih baik tentang misalnya apa gitu yang mereka belum jelasin secara baik gitu. Jadi kalian tetap bertanding gitu ya teman-teman sama si opening tadi. Ya, karena kan kalian beda tim ya gitu. Oke, setelah udah masuk di member of government, jelasin kenapa kalian eksklusif, kenapa kalian berbeda sama opening government. Ya, kenapa kalian nggak cuma mengulang gitu ya, tapi kalian juga membuat sesuatu yang baru masuk ke member of opposition. Member of opposition juga sama ya, kurang lebih ya. Jadi kayak bilangin kenapa mereka lebih bagus daripada si opening opposition tadi gitu. Tapi juga lebih penting lagi adalah membantah semua government. Nah, baru masuklah nanti ke paling akhir adalah government whip dan opposition whip. Whip ini ibarat kayak peluru terakhir dalam debat. Jadi dia menentukan kayak dia tuh kayak sosok juri gitu loh, tapi juri yang bias, juri yang juri yang condong ke satu arah. Misalnya kayak government whip, dia bilang bahwa oke, debat ini sudah berakhir, kami rasa harusnya yang menang itu nanti pemerintah karena kami semua menjelaskan bahwa gini 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 gini. Jadi dia kayak nutup debatnya gitulah. Atau misalnya dia menyimpulkan apa aja di dalam debat. Tadi ada 3 topik yang kita bahas dalam debat, ada 3 ruangan yang kita masuki misalnya gitu. Dia bilang kenapa kami menang di ruangan 1, di ruangan 2, ruangan 3 gitu. Kenapa mereka menang dalam berbagai argumen gitu. Nah, opposition whip juga sama. Dia membantah si whip tadi. Kami rasa tidak adil kalau misalnya dibilang mereka menang. Kami sudah menjelaskan lebih detail tentang gini 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 gini, dan argumen mereka juga tentang yang kayak gini sudah kami bantah. Argumen kami yang ini belum mereka bantah misalnya gitu. Jadi opposition whip itu juga ya ibarat kayak juri yang kayak menangin opposition lah gitu. BTW sebentar ya, aku sambil gerak, aku coba off cam bentar ya. Oke, bisa langsung next slide. Next slide, please. Oke, masuk ke debating rules. Ada oke, masuk ke speaker rules. Oke, jadi sebenarnya dalam
Oke, BP debating rules dulu ya, yang umum ya. Oke, jadi BP debating rules itu kita ada beberapa aturan umum ya teman-teman di dalam debat BP, debat British Parliamentary. Yang pertama adalah speech-nya itu 7 minutes. 7 minutes itu artinya kalian bicara selama 7 menit tiap speech gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, tadi Prime Minister kan yang pertama, Perdana Menteri, dia ngomong dulu selama 7 menit gitu, waktu dia ngomong, durasi dia ngomong. Nah, apakah harus habis 7 menit? Sebisa mungkin habis 7 menit. Tapi kalau misalnya mendekati pun tidak apa-apa, misalnya 5 menit ya kan, atau 6 menit. Ya kalau misalnya kalian juga udah benar-benar kehabisan ya nggak apa-apa 4 menit, tapi sebaiknya jangan di bawah itu gitu ya. Sangat disaranin nggak kurang dari setengah durasi yang dikasih sama kalian. Kenapa? Karena banyak yang mau kalian bahas sebenarnya gitu. Nggak, kalau misalnya mau nge-sum up, mau ngerangkum ulang aja juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa habisin waktunya 7 menit, karena sayang kalau nggak dihabisin. Dan jangan lebih ya teman-teman, kalau 7 menit itu udah harus ditutup gitu. Paling maksimal 7 menit 20 detik, udah harus kalian berhenti ngomong gitu. Dah, kemudian yang the second rules is that once the motion is announced, ya topiknya udah di-announce, kalian punya 15 menit untuk prepare. Nah, ini disebut dengan case building, membangun kasus ya. Artinya kalian gitu tahu mosinya, oh mosinya kita mau larang, kita mau ngapus seragam sekolah gitu. Kita nggak usah pakai seragam sekolah lagi, semua bebas gitu kan. Karena seragam itu mahal apa bla bla bla. Nah, kalian mau diskusi sama tim kalian, sama teman kalian itu dikasih waktu 15 menit. Namanya case building, membangun kasus, persiapan materi yang mau kalian bawain gitu. Jadi 15 menit kalian nanti bebas di mana kalian mau diskusi, habis itu masuk ke ruangan lagi mau ketika mau debat. Nah, terakhir adalah POI. Apa itu POI? Point of Interruption. Tadi udah juga dibahas setelah sama Miss Email. Nah, jadi interupsi itu dipersilakan dalam menit pertama sampai menit ke-6 si pembicara ngomong gitu. Artinya nggak boleh kalau misalnya misalnya Miss Email baru ngomong nih, terus tiba-tiba kalian interupsi dong, padahal Miss Email baru ngomong dikit banget atau bahkan belum ngomong gitu kan. Nah, jadi nggak boleh. Kalian harus biarin dulu Miss Email ngomong selama 1 menit, baru kalian bisa bilang POI, atau kalian angkat tangan kayak mau interupsi atau mau nanya atau mau membantah sesuatu gitu. Dan POI teman-teman perlu dicatat juga sebisa mungkin jangan lebih dari 15 detik ya. Kalian nggak boleh ngomong kayak kami rasa yang kamu bilang what you talking about is wrong bla 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 because terus kalian ngabisin sampai 30 detik, itu salah ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sangat mengambil waktu si pembicara di depan gitu. Jadi 15 detik. Nah, makanya saran kami, kalian tuh tulis dulu apa yang mau kalian tanya atau mau kalian bantah ketika dia ngomong. Kalian tulis dulu bentar gitu di kertas. Baru habis itu kalian tanyain dong, misalnya langsung kayak why do you think gini 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 gini? Kenapa yang kamu rasa kalau yang kamu bilang itu benar di bagian ini gitu. Nah, kalian nanyanya itu udah kalian tulis dulu biar kalian tahu. Oke, next slide. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh tulis aja dulu di chat box, nggak apa-apa ya, nanti bakal dijawab pas kita nanti Q&A. Oke, alright, the next one is speaker's role. Apa sih peran pembicara di dalam ruang sidang gitu ya? Jadi yang pertama tadi pemerintah pembuka, opening government. Like what I told you, that Prime Minister itu yang pertama kali ngomong, jadi dialah nanti kayak semacam plan maker gitu. Kayak dialah yang kayak ibarat dalam ruang sidang tadi, oke dia yang bawa ceritanya. Sebenarnya ada masalah apa sih? Dia jelasin dulu tuh. Misalnya, kenapa kami bawa mosi ini? Kenapa kami mau bikin kebijakan ini? Dia yang bawa ceritanya. Jadi dia yang jelasin dulu problemnya apa, terus kemudian ya dia ngasih definisi juga. Kayak oke, what is the motion? What is apa kalau kita mau ban itu berarti ngelarang full ya. Kalau misalnya ada orang yang melanggar, kita mau kasih mereka denda atau penjara ya, misalnya gitu. Jadi kayak you define, you kasih definisi tentang apa yang kalian diskusikan, yang kalian bawa dalam sidang itu. Nah, kemudian masuk ke plan ya. Tadi plannya adalah ya makanya kami mau ngelakuin 1, 2, 3 gitu. Atau misalnya kami mau ya udah makanya kami mau ngelarang penggunaan HP karena udah dampaknya jelek banget misalnya gitu kan. Nah, kalian kasih tahu lah plan kalian apa secara garis besar. Baru masukin argumen kalian gitu kan, kayak reason 1 kenapa kalian melakukan ini, reason 2 kenapa kalian mau ngelakuin itu. Dan kemudian terakhir adalah closing. Jadi kayak closing itu meyakinkan atau nge-sum up yang ringkas. Ya. So because of those reasons, karena semua alasan ini,
Makanya motion ini harus disetujui sama dewan ini. Makanya mosi ini harus kalian setuju gitu. You must agree with us gitu. Misalnya kan. Jadi kalian kasih penutup. Nah, Deputy Prime Minister juga kurang lebih sama. Dia jadi pendukung ya. Nah, jadi habis Prime Minister ngomong kan nanti ada opposition ngomong. Nah, habis itu nanti ada Deputy Prime Minister. Jadi Deputy Prime Minister sama Prime Minister ini satu tim ya, teman-teman. Nah, jadi Deputy Prime Minister itu dialah yang nge-fix the holes. Dia yang apa ya, ibarat kayak menutupi lubang atau celah-celah yang tadi ada masih kosong gitu ya di Prime Minister. Jadi dia memperbaiki, meningkatkan gitu ya. Jadi misalnya tadi dia bilang satu yang pertama kali paling penting adalah rebuttal. Ya kan dia langsung bilang tuh, karena tadi kan Prime Minister dia, si Perdana Menteri dia dibantah tuh sama si pemimpin oposisi, dibilangnya dong, pemimpin oposisi tadi ada ngomong kayak gini. The leader of opposition said bla 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 bla. We think this is wrong because bla 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 gitu. Kami rasa ini bilangnya itu salah karena gini. Nah itu yang pertama, rebuttal, dia bantah dulu tuh. Baru habis itu yang kedua dilakukannya adalah defense. Habis dia menyerang, ya kan membantah, rebuttal tuh membantah ya. Habis dia menyerang, membantah, dia mempertahankan diri gitu, defense gitu. Jadi misalnya Perdana Menteri aku udah bener tadi bilang kayak gini. Toh juga kita bisa lihat di sekitar kita bagaimana dampaknya udah jelek banget misalnya gitu-gitu. Atau ya aku sendiri juga merasakan misalnya gitu kan. Jadi kan bisa kasih contoh, bisa kasih reasoningnya lebih kuat, bla bla bla. Nah baru misalnya kalau ada argumen baru, kalian bisa tambahkan argumennya. Misalnya kayak ada alasan lain kenapa ini harus didukung dan ini sangat penting gitu. Misalnya tentang ya tadi misalnya kita larang penggunaan HP karena bisa mencandu, bisa membuat orang nggak akrab sama orang tuanya lagi, keluarganya dan sebagainya. Baru yang ketiga misalnya ya bisa bikin orang-orang punya mentalitas yang nggak siap untuk apa ya, untuk fokus sama karir atau akademiknya bla bla bla. Jadi kalian bisa ngomongin yang lebih baru gitu argumennya di Deputy Prime Minister. Boleh juga ningkatkan aja argumen yang udah ada ya, terserah aja. Oke, next slide. Next slide, kita masuk ke opening opposition. Jadi oposisi pembuka itu juga tadi ada ya leader of opposition, pemimpin oposisi. Yang pertama kali ngomong dari tim oposisi. Nah, tugasnya yang pertama adalah bisa ngasih tahu sebenarnya kenapa ada ada titik benturan. Kenapa ketika mereka berbicara tentang mencandu, kami rasa itu sebenarnya bukan karena penggunaan HP-nya, tapi tentang sistem belajar yang kurang menarik, atau mungkin bagaimana pengawasan orang tua harusnya ditingkatkan. Jadi kalau kalian melarang penggunaan HP, takutnya mencandu itu tetap ada ketika nanti mereka menggunakan HP. Atau mungkin lebih parah, karena mereka tidak pernah diajari menggunakan HP dengan baik sejak muda, misalnya gitu. Jadi kalian kasih tahu kelasnya, apa yang kalian berbenturan, cara kalian berpikir, terus kalian bantah tuh argumen yang penting dari si government, gitu kan misalnya. Nah, tipsnya adalah rebuttals itu nggak usah semuanya kalian bantah, yang kira-kira menurut kalian paling penting. Nah, jadi kayak ada murid Miss itu yang nanya kayak, Miss, I couldn't hear very clearly lah, semua orang ngomong apa. Kayak nggak jelas, Miss. Jadi banyak kali ngomongnya, kayak mereka ngomongnya cepet banget misalnya gitu. Sebenarnya di battles itu, kalian cuma tangkap aja apa kira-kira ide besar mereka atau argumen paling penting dari lawan kalian yang kira-kira ini bagus banget nih harus dibantah. Nanti bisa dibenerin tuh pula sama juri takutnya gitu. Nah, itu yang kalian bantah pertama kali. Nah, sama ya leader of opposition juga kayak apa ya yang kira-kira paling penting dari speech-nya si Perdana Menteri tadi gitu kan. Oh, ini nih yang harus kita bilang kenapa ini nggak bener gitu. Kenapa ini salah nih gitu. Jadi kalian bantah dulu itu. Baru masuklah kalian ke argumen kalian gitu ya. Ini sangat saranin ketika kalian jadi oposisi, kalian fokus dulu ke rebuttal baru bawain argumen. Karena kalau misalnya kalian nggak ngebantah, kalian cuma bawain argumen kalian, takutnya argumen pemerintah tadi masih berdiri, masih bagus. Jadi kata jurinya kayak oke, tadi kalian harusnya bantah dulu dong yang dibilang mereka, karena argumen mereka tadi bagus gitu. Jadi kalian fokus dulu ke rebuttal ya. Kayak di sini urutannya dari kasih tahu, kalian bisa SS, rebuttals dulu, baru argumen. Deputy Leader Opposition juga kurang lebih sama. Dia bahkan yang pertama kali dia ngomong adalah rebuttal, baru habis itu defense, bela dulu tadi si leader of opposition yang udah dibantah juga, kayak kenapa kami rasa yang kami bilang itu udah benar, let me explain why. Gitu, baru terakhir dia ngasih penutup ya, sebagai yang terakhir kali ngomong dalam debate pembuka, dia ngasih tahu dong, last reason kenapa kami harus say no, kasih sum up, kasih ringkasan. Gitu. Next slide. Kayak itu tadi debat pembuka ya. I hope this explanation is quite clear.
So the next one is going to talk about the closing bench, ya, debat penutup. Yang pertama itu adalah closing government. Member of government itu yang pertama kali ngomong dari si closing, ya dia bakal bilang kenapa opposition tadi tuh jelek argumennya, kenapa opposition kurang tepat argumennya, bla 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 bla. Nah, sedangkan kami rasa, ya kan, misalnya kami rasa government itu kenapa mau ngajuin mosi ini karena ya mosi ini sangat penting gini gini gini. Jadi kalian kasih dulu bantahan kenapa kalian rasa yang dikatakan mereka itu tidak tepat atau misalnya tidak yang paling baik gitu. Nah, baru yang terakhir kemudian adalah the extension. Jadi kalian tetap mengakui bahwa kalian setuju sama si opening government. Jangan pula kalian bilang kami nggak setuju ya sama opening government, kalian bantah juga, nggak usah. Kalian cuma bilang kenapa explanation mereka itu kurang, gitu aja. Kenapa mereka itu nggak membahas isu yang paling penting. They miss the most important part, ya. What is that? Gitu. Kalian kasih tahu dong, poin yang paling penting dibahas itu sebenarnya ini. Ya, misalnya kayak Dewan ini akan melarang rokok. Misalnya si opening government itu ngomong tentang kayak kenapa ini berbahaya bagi kesehatan, makanya harus dilarang, gitu kan. Nah, sedangkan kalian sebagai government closing, misalnya kalian bilang bahwa sebenarnya ini bukan tentang bahaya bagi kesehatan atau enggak sih, tapi tentang bagaimana si perokok itu pun, misalnya ketika mereka merokok, itu seringkali karena ikut-ikutan doang, karena mereka terpaksa, karena mereka dibilang bencong kalau misalnya mereka nggak merokok dan sebagainya, dan ini juga berbahaya loh misalnya gitu. Nah, jadi kalian kasih tahu kenapa poinnya adalah at the very first place, rokok itu ya memang apa ya, nggak juga bisa dianggap sebagai hak kebebasan misalnya gitu-gitu, contohnya. Nah, baru masuk ke di explanation. Kenapa poin kalian ini lebih penting daripada poin tim yang manapun di dalam ruangan itu. The next one is government whip. So you must prove your side won without telling any new stories. Jadi kalian cuma ya nggak boleh bawa argumen baru ya teman-teman. Kalau kalian pembicara terakhir banget nih government whip atau opposition whip, kalian cuma ngasih sum up. Oke, kita ringkas apa aja sih sebenarnya yang kita debatin dari tadi gitu. Terus kalian kasih tahu kenapa kalian win gitu ya. Kayak misalnya, oke, idea kami tentang yang kayak gini-gini itu yang paling penting dalam debat ini, dan ini tidak bisa dibantah oleh tim manapun dalam ruangan ini gini gitu. Jadi ya paling singkat tapi dialah yang paling padat. Jadi jangan sepele karena dialah peluru terakhir dalam debat. Jadi ya kalau misalnya dia nggak bagus ya susah tim kalian menang gitu. Nextnya itu ada closing opposition, the last one. Ya, pertama adalah member of opposition, sama juga. Baru nanti ada opposition whip. Member of opposition sama juga, ya kurang lebih dia ngasih rebuttal, baru kasih extension, baru kasih impact, ya kan sama. Jadi kayak dia kasih tahu dulu kenapa tadi lawannya itu salah ngomongnya, terus kemudian kasih tahu kenapa ada reason yang lebih penting lagi yang nggak dibahas oleh opening opposition, ya kan? Baru kalian bilang kenapa kami nggak mau bilang yes sama mosi ini, kenapa kami harus bilang no, karena ada impact buruk yang bakal terjadi gitu. Jadi dia lebih bisa visualisasi ya sebagai closing opposition, kayak kira-kira apa ya gambaran yang terjadi di negara ini atau di dunia ini kalau misalnya kita setujui mosi ini, makanya kita nggak mau mosi ini terjadi misalnya gitu. Nah, sama juga opposition whip, kasih comparison, kasih sum up ya kan kira-kira yang udah dibahas dalam debat tadi itu apa aja, terus kayak compare kenapa argumen kami itu lebih berbobot ya kan, kita tahu mungkin ada yang benar dari argumen mereka tapi kenapa argumen mereka itu tidak lebih penting daripada punya kami gitu kan. Baru habis itu the victory ya, dia kasih tahu kenapa pada akhirnya itu kita menang ya, victory itu kan artinya kemenangan ya. Jadi our members point ya, kami poin dari first speaker aku tadi itu kasih tahu ini itu yang paling penting. Jadi kami rasa motion ini at the end of the day adalah ide yang sangat buruk dan tidak boleh kita setujui. Baru kalian bilang thank you gitu. Oke, the next slide. Okay, motion discussions going for Mr. Raihan. Mr. Raihan Nabil, thank you. Hello guys, am I audible? Am I audible, guys? Yes, you are, sir. Okay, thank you. So yes, thank you, Miss Rikiza, and thank you, Miss Email, and thank you for Miss Widya. So yes, I'm Mr. Royhan. Just like Miss Keza said before, I will explain about motion discussion, but saya mau kasih tahu dulu ke kalian bahwasanya saya juga alumni dari Debate Victory. Pertama kali saya lomba debate, yaitu dari Victory, dan
Kenapa debate menjadi menarik bagi saya itu karena debate di Victory it's fun and then I get some experience. I meet my senior also and then they guides me. Mereka bantu saya bantu saya and then kasih feedback untuk saya belajar debate terus dan seterusnya. Tapi without any further ado, so let's go to the motion discussion. What is motion discussion? Kita di sini motion discussion itu ngapain? Nah, kalian kan kemarin sudah dapat mosi nih. Apa udah dapat belum foto mosi yang udah disebari sama guru-gurunya? Jadi saya akan kasih tahu sih gimana cara kalian bedah mosi, gimana cara kalian belajar di rumah supaya nanti waktu perlombaan debat dilaksanakan, kalian jadi pro ataupun bisa membawakan materi dengan baik. Jadi kita pahami dulu, understanding the motion. What is motion? Motion tadi dikatakan sebagai Miss Email sebagai judul debat. Motion sama dengan judul debat. Jadi kalau yang banyak sebenarnya jenis mosi. Ada this house believe that, ada this house support, ada this house regret, dan lain-lainnya. Nah, tapi fokus utama kita dalam debat Victory kali ini, kita cuma pakai dua, yaitu this house believe that sama this house would. This house berarti pihak atau dewan. Jadi yang dikatakan sebagai Miss Rekiza kalau di Inggris atau di Inggris sekarang juga, mereka kalau mau buat keputusan, mereka harus membuatkan sidang dulu. Dewannya dulu melakukan sidang. Judulnya Dewan Percaya. This house believe that bahwasanya Dewan percaya bahwa. This house believe that Dewan percaya bahwa. Nah, salah satu contoh motionnya ada this house believe that social media is harmful for young people. Dewan percaya bahwa media sosial sangat berbahaya, harmful the meaning is berbahaya for young people. Jadi, gimana sih cara bahas mosi debat this house believe that? Jadi kalau kamu jumpa mosi yang ada kata this house believe that, fokus utama kamu itu adalah benar atau salah. Jadi yang kamu cari sebelum kamu mulai debat, mengapa sosial ini bisa dikatakan benar bahwasanya dia bahaya? Kenapa dikatakan media sosial itu salah, dia bahaya? Atau apa sih keuntungan dengan apa sih hal-hal yang sangat berbahaya dari media sosial? Jadi kamu udah dapat 17 mosi yang kamu punya di rumah itu, kamu cari kalau jumpa kata di house believe that berarti cari positif negatifnya. Cari bagian buruk-buruknya, cari bagian bagus-bagusnya. Karena dalam debat nanti kamu nggak tahu posisi kamu sebagai apa. Apakah kamu sebagai pendukung ataukah kamu sebagai penolak. Jadi kalau di sini dikatakan di government tadi adalah tim pemerintah atau tim pendukung. Di mana dia percaya bahwa sosial media itu berbahaya untuk anak muda. Jadi fokus utama mengapa mereka itu bahaya, fokus di bahayanya sosial media. Contoh di sosial media itu dengan adanya media sosial kita bisa jadi lupa waktu, like sleep loss, lupa waktu sehingga waktu tidur kita berkurang. Kemudian kamu juga lihat gampang sekali orang membuli di media sosial itu. Kamu post joget TikTok kamu, terus kamu bilang, ih joget TikToknya kayak gitu. Nah, kamu tinggal buat contoh-contohnya. Oh, iya sih kalau di sosial media kan banyak sih yang bully. Orang cantik dibully, orang jelek dibully. Terus, feeling sad when you comparing yourself to others. Nah, kamu lihat itu media sosial kan biasanya untuk flexing. Biasanya di IG, di Instagram flexing cowok, or flexing teman, flexing harta, flexing mobil. Terus kamu jadi membandingkan diri kamu di sosial media itu. Jadi seperti ini, kapan ya aku bisa kayak dia? Kapan ya aku jadi kaya? Kapan ya orang tua aku bisa beliin aku iPhone 17 Pro Max 2 terabyte cash 25 juta seperti itu. Kapan ya? Jadi kamu membanding-bandingkan diri kamu padahal
seharusnya tanpa kamu fokus ke sosial media itu, kamu sudah bahagia. Contohnya kamu bisa bersekolah, kamu bisa dia atau kamu bisa les di Victory, itu kan hal-hal yang maksudnya bersyukur, di mana orang lain belum tentu mendapatkan hal yang sama seperti kamu. Itu tim pemerintah berbicara seperti itu. Kemudian kalau opposition berarti tim penentang. Opposition itu fokus ke good things. Good things dari bahwasanya media sosial itu tidak berbahaya atau mungkin keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari media sosial. Contohnya, like making friends, jumpa banyak teman. Dari Facebook, kamu lihat itu ibu-ibu saling interaksi sosial, kan kan interaksi sosial, salam hangat seperti itu. Mereka saling banyak punya teman, kumpul, punya relasional, sehingga jadi tempat bertukarnya cerita. And then learning new skills. Learning new skills itu belajar keahlian baru, misalnya dari YouTube. YouTube kan termasuk media sosial. Kamu nggak tahu cara masang kamu nggak tahu cara misalnya masak 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 rendang atau masak apa gitu, kamu bisa open TikTok, kamu buka TikTok atau buka YouTube untuk eh cari ilmu baru. Oh, kayak gini rupanya masak rendang, ataupun gimana belajar matematika dengan gampang, gimana belajar bahasa Inggris dengan baik gitu. Hal-hal mudah. Gimana sih belajar present continuous tense, belajar past tense yang seru. Itu dari manfaat dari media sosial. Staying connected to the world. Selanjutnya ada staying connected to the world, itu artinya kita bisa terkoneksi sama kabar dunia. Kamu tahu kan bahwasanya saat ini ada perang, ada di Iran, BBM naik dan sebagainya macamnya. Presiden Trump menyatakan perang, something like that. Itu kan kamu tahu dari media sosial. Kalau kamu nggak dapat itu dari media sosial, kamu dapat dari media mana? Apakah koran bakal dapat memberikan itu saat ini? Karena saat ini koran juga sudah kurang. Terus biasanya di media sosial informasi-informasi seperti ini jadi lebih seru karena biasanya sama TikToker sama selebgram itu diceritakan dengan seru gitu. And then you don't need a plan, you just need proof the benefits are bigger than the harms. Jadi kamu nggak perlu kasih kebijakan. Jadi kalau di this house believe that itu, kamu nggak perlu kasih kebijakan seperti kayak Dewan akan melarang PR. Jadi kebijakan-kebijakannya itu apa aja gitu. Jadi kalau kamu jumpa kata this house believe that, jadi Miss atau Sir yang nonton video ini, yang nonton Zoom ini, boleh nanti di rumah di kelas arahkan muridnya supaya waktu ada 17 ada 17 mosi yang sudah disebarkan, itu mohon eh, selama periode persiapan ini mereka selain bersiap debat di rumah di kelas, mereka juga dibantu untuk mencari preparation. Jadi di rumah itu mereka sudah bisa menulis materi-materinya gitu. Sehingga waktu debat nanti mereka tinggal buka kemudian menyusun argumentasi selama 15 menit, Miss. Gitu. Mohon dibantu ya, Miss, Sir, sama muridnya. Jadi kalau di South Believe That bukan tentang kebijakan, tapi kamu harus memberikan proof, membuktikan benefits bahwasanya keuntungan lebih banyak daripada eh, berbahayanya. Tapi kalau bagian government, bagian pemerintah, kamu harus melebih-lebihkan. Oh, nggak bagusnya itu apa, kurangnya itu apa, yang bahayanya itu apa. Boleh seperti itu nih, boleh seperti itu ya, Miss, Sir. Next, we go to the next kinds of motion. Ada namanya this house would. This house would itu banyak ya, Miss. Ada this house would regret, uh, this house would open, or anything else. Ini disebut sebagai mosi kebijakan. Mosi kebijakan itu gimana, Miss? Jadi, baik tim pemerintah atau tim pendukung atau tim oposisi yang tidak tidak mendukung harus sama-sama memberikan wait ya. Is there a question? Oh, harus memberikan kebijakan. Jadi bayangkan kamu
kamu ini sebagai pemerintah, kamu sebagai pemerintah di negara, atau kalau misalnya ini contohnya ada di household ban junk food in school canteens. Bayangkan bahwasanya kamu sebagai kepala sekolah, kamu mau melarang junk food. Do you know what's the meaning of junk food? Kamu tahu arti junk food apa enggak? Makanan cepat saji, ya, makanan cepat saji di kantin sekolah. Jadi kamu harus sebagai orang yang membuat kebijakan, gimana sebagai kepala sekolah di sini, kamu mau melarang adanya junk food, makanan cepat saji. Jadi kamu harus menjelaskan apa sih kenapa sih harus dilarang. Misalnya junk food itu nggak sehat, junk food itu eh, berbahaya. Terus junk food itu biasanya kebanyakan minyak, kalori dan sebagainya macamnya. Ataupun biasanya junk food itu dikemas dalam bungkusan plastik, di mana bungkusan plastik itu bisa membuat sampah. Sampah semakin banyak, nanti sekolahnya jorok seperti itu. Kamu bisa buatkan seperti itu. Jadi kebijakannya apa? Kalau kamu melarang adanya junk food, satu, misalnya replacing chips into fruit. Kamu bisa ganti jajanan-jajanan kayak keripik-keripik, bakso-bakso itu jadi buah. Ataupun misalnya kalau nugget-nugget itu jadi ayam geprek. Ayam geprek kan bukan, sorry, nugget-nugget ataupun apa itu jadi ayam yang dimasak gitu, ayam goreng yang memang benar-benar dimasak secara baik dan bumbu-bumbu yang baik sama ibu kantinnya. Kenapa manfaatnya? Satu, manfaatnya kalau seperti itu jadi eh, anak-anak Indonesia tahu makanan-makanan di Indonesia ada nggak cuman nugget aja, nggak cuman sosis aja, tahu banyak beragam, ada ikan, ada ayam, ada daging di kantin. Kemudian itu lebih sehat, ditambah ada sayuran, ada buah-buahan daripada harus makan kebab yang sudah dibekukan selama 1 minggu di kulkas baru tuh dimasak lagi gitu. Kemudian kalau oposisi gimana? Oposisi itu argue artinya menentang ya, argue menentang bahwasannya itu mungkin nggak bekerja, bisa aja bisa aja sekolah udah melarang kantin untuk nggak jual burger, nggak jual sosis, nggak jual kebab, nggak jual nugget, tapi di rumah mereka dibontoti sama mamanya itu apa? Nugget goreng, Indomie goreng, dan lain-lain sebagainya. Itu kamu bisa menentang seperti itu. Terus kamu bilang juga, kami kami kok ikut-ikut bapak pula mau makan ini, kok kami nggak suka makan ayam gimana, kok kami alergi ayam gimana, kok kami alergi telur gimana, kami bisanya makan-makan yang ini Pak, yang kayak kentang gitu, sosis, yang sosis daging gitu. Itu kalau misalnya daging asli kan mahal Pak di kantin, nggak mungkin ada jual daging asli di kantin itu Pak. Kami maunya itu kayak daging, makanya pakai daging olahan. Saya alergi Pak sama ayam gitu. Ataupun ibu kantinnya, kamu bisa jadi ibu kantin misalnya, eh, nggak bisa dong Pak, nanti murid-murid kalau makanan yang asli kayak ayam atau kayak daging itu malah lebih mahal, jadi murid-murid malah nggak mau jajan sama kami. Terus ataupun bisa kamu bilang suka-suka saya dong, karena kan saya yang punya uang, saya yang mau jajan gitu. Itu untuk dishasut. Jadi Miss, mosi yang akan kita debatkan, Mister, atau murid-murid semua, ada this house would sama this house believe that. Kalau this house believe that, kamu harus fokus ke mana baik, mana benar. Kalau this house would, kamu harus kasih kebijakan yang mensejahterakan setiap stakeholder. Stakeholder itu semua. Misalnya kalau di sini di South Would ban junk food in school canteens. Kamu mau melarang junk food di school canteens, semuanya harus sejahtera. Dari murid sejahtera, ibu kantin sejahtera, maupun bagaimananya. Baik dia mendukung ataupun tidak mendukung. Tipsnya dari kami itu semuanya 17 mosi yang sudah disebarkan itu wajib dipersiapkan 17-nya. Susun dari bagian pendukung, bagian yang menolak. Sehingga nanti waktu hari H debat, kalian tinggal bawa mungkin dari printan atau tulisan-tulisan kalian, sehingga nanti 15 menit waktu case building itu waktu pembuatan materi kalian sudah selesai. Kalian bisa berdebat dengan baik. Kalian bisa berdebat tanpa bingung-bingung ataupun tanpa melihat handphone. Jadi
Nanti di lomba debat, kalian tidak boleh melihat handphone, kalian tidak boleh melihat AI, ChatGPT, or Gemini, or anything else, ataupun kamus online itu tidak boleh. Jadi nanti waktu debat, tolong persiapkan kamus kamus buku, kamus offline, kamus buku, dan persiapan materi-materinya. Juga bawa alat tulis dan kertas kosong supaya nanti waktu debat kalian bisa menyusun materi dengan baik dan benar. Ingat, handphone dilarang dalam debat. Jadi kalian tidak boleh search dari ChatGPT. Kalau sekarang boleh. Sekarang sebelum debat boleh tuh search dari ChatGPT, dari Google atau dari manapun itu, nggak masalah. Tapi waktu debat tidak boleh. Waktu menyusun argumentasi itu tidak boleh. Begitu. Next, we will have apa ini? Kita mau ada apa di sini? Debate exhibition. Apa debate exhibition? Kita akan perform. Miss-nya akan perform debat di sini sama Sir Royhan. Tapi sebelum itu, Miss sama Sir mau tanya. Kalian ada nggak yang mau ngerasakan debat sekarang? Untuk coba-coba dulu. Gimana sih nanti debatnya di sana? Mungkin ada yang mau. Hanidayu mau coba lagi Hanidayu? Queen? Michael? Kalau kalian coba bisa setim sama Saratomis kok. Iya. Dibantuin bisa. Nanti ya pasangannya bisa Miss sama Sir nanti saling bantu. Ada yang mau? Karin, Andini, Salsabila, Jerik, Citika. Atau Miss-nya Miss Sri Wahyuni, Miss Adel, Miss Tri, Miss Nurul mau debat supaya bisa perform ke murid. Tapi sebelum itu coba ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai debate exhibit. Ada? Ada yang mau tanya? Apakah sudah jelas dari Miss sama Sir-nya penjelasannya? Gracia, Alka, Oppo, Ari, Unknown. Apakah sudah jelas? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sir, can we swear when we debating? What swear? Bersumpah. Like saying something bad, Berkat bad words. Oh, doing bad words. Yes. Oh no, you cannot. Nggak boleh ya. Nanti sebelum kita debat, kita akan ada technical meeting di mana ada ada bahwasanya itu ada equity. Apa itu equity? Equity nanti akan dijelaskan sebelumnya. Itu bawa kasih apa namanya? Berbicara yang tidak sopan itu dilarang ya dalam debat karena kita di sini bukan berantem. Debat bukan berantem ya, tapi merayu. Merayu si hakim, supaya apa namanya? Kamu bisa menang dalam debat di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah nanti pas debat boleh melihat kertas tidak menghafal? Boleh. Itulah kenapa saya bilang eh kamu bisa diskusi dulu sama guru kamu di kelas mengenai 17 mosi yang sudah disiapkan. Nanti akan ada preliminary round. Preliminary round itu 17 mosi itu akan dikeluarkan 3 sampai 2 hanya 3 sampai 2 mosi saja yang akan keluar. Nah, nanti kamu bisa cek apa namanya? Kamu bisa apa? Sorry. Kamu bisa lihat materi kamu, kemudian kamu susun ulang argumentasi kamu yang mana kamu mau bawakan. Jadi itu sebagai strategi kamu supaya kamu bisa debat dengan baik. Sir, who can do the interrupt? Semua orang bisa interupsi, tapi asalkan lawan. Misalnya Sir Royhan jadi tim pendukung, pembicara pertama. Jadi
Asalkan dia tim oposisi, itu boleh interupsi. Tapi nggak boleh misalnya saya bicara pertama yang diinterupsi saya pembicara kedua. Itu nggak boleh. Yang boleh lawannya. Begitu juga lawannya. Misalnya lawannya ngomong. Yang bicara adalah, yang menginterupsi adalah tim pendukung. Sir, apakah di saat debate bahasanya boleh dicampur? Untuk ini boleh, tapi itulah kenapa. Tapi usahakan pakai bahasa Inggris lebih banyak, ya. Bukan pakai bahasa Indonesia semuanya. Makanya saya suruh persiapan di rumah pakai materi bahasa Inggris supaya nanti nggak susah cari-cari di kamus lagi materinya gitu. Sir, satu orang berapa round? Nah, kita punya kita punya dua ronde. Ada namanya ronde eliminary sama ronde preliminary sama ronde elimination. Ronde eliminary kemungkinan preliminary itu adalah eh, sebelum eliminasi. Jadi semua orang di sini berdebat sebanyak 2 atau 3 kali nanti tergantung jumlah debat. Terus ronde terakhir itu adalah ronde eliminasi di mana kami akan mengambil 8 orang untuk masuk ke semifinal dan 4 orang untuk final. Tapi tergantung jumlah peserta yang akan mendaftar. Makanya kamu harus kamu harus daftar sekarang yang belum daftar ini supaya biar jelas rondenya nanti seperti apa. Sir, kalau nggak bisa British gimana? Maksud kamu accent British? You're speaking English, right? Kamu speaking English. Jadi British English itu maksudnya British Parliament itu adalah sistem debat. Sistem debat menggunakan parlemen Inggris. Parlemen itu apa? Parlemen itu kayak DPR. Jadi sistemnya itu seperti DPR Inggris di negara Inggris. Jadi ada tim tim pro dan tim kontra gitu. Ada lagi yang, Sir, biasanya satu tim itu isinya berapa orang? Apakah diacak? Enggak, kita nggak diacak ya. Jadi satu tim itu terdiri dari 2 orang dan itu tidak diacak setiap kelas. Kemudian akan diacak posisinya. Jadi misalnya ronde pertama kamu bisa aja jadi opening government, atau bisa aja kamu jadi opening opposition, atau bisa aja jadi kamu opening closing government atau closing opposition. Tapi kamu tidak akan diacak sama teman kamu. Kamu berdiskusi sama teman kamu supaya kamu berdebat. Yes, this preliminary semua ikut sampai selesai ya. Jadi ada 1 atau 2 ronde, tetap ikut untuk berikutnya. Kemudian setelah debat nanti tanyakin feedbacknya. Feedback itu apa? Umpan atau evaluasi. Saya kurangnya di mana, Miss saya kurangnya di mana gitu. Jadi supaya nanti debatnya lebih baik gitu. Do you still have question? Masih ada pertanyaan? Ayo, yang mau tanya silakan tanya sebelum kita mulai debate exhibit. Boleh kalau mau tanya langsung. Sir, kalau giliran kita ngomong tapi nggak tahu mau ngomong apa kayak mana, Sir? Kan sudah dikasih tahu di sebelumnya. Kamu persiapkan dulu materi kamu yang mau persiapkan materi dari 17 mosi yang sudah diberikan sama Miss-nya. Itu kamu siapkan materi. Jadi kamu nggak bisa ngomong karena kamu mampu untuk berbicara. Yang kedua, kamu punya materi untuk dibawakan seperti itu. Gitu ya, Jerik. Disiapkan dulu materinya. Kan ada 17 mosi seperti itu. Sir, bagaimana cara kami untuk mempersiapkan pendapat kami yang menyinggung pendapat lawan? Bagaimana mempersiapkan pendapat kami untuk menyinggung pendapat lawan? Maksudnya, cara kami mempersiapkan pendapat kami untuk menyinggung pendapat lawan.
kamu persiapkan aja dulu materi kamu yang kamu mau kamu bawakan. Baik kamu bayangkan kamu di tim oposisi ataupun kamu tim pemerintah. Kemudian menyinggung ya seharusnya menyinggung dalam arti menentang pendapat lawan kamu, eh, untuk bukan untuk memaki, bukan untuk menghina, itu tidak boleh ya. Menyinggungnya berarti menentang pendapat lawan, gitu. Bagaimana dengan cara tidak setuju? Seperti itu. Sir, pas diskusi itu diskusi dengan satu kawan kelas aja atau satu tim government opposition? Kamu diskusi sama satu kelas kamu yang mau debat, yang mau lomba debat, terus minta tolong sama Miss atau sirnya untuk kasih feedback. Sir, menurut saya pendapat kami ini seperti apa, Sir? Miss, menurutnya gimana, Miss? Menurut Miss. Kemudian nanti kamu harus buat materi seolah-olah kamu bagian bagian pendukung ataupun kamu bagian yang tidak mendukung. Jadi karena nanti waktu debat kamu nggak bisa milih kamu dukung atau tidak seperti itu. Untuk persiapan ya, tapi kalau misalnya untuk pas lomba nanti kamu diskusi sama tim kamu saja. Kalau diskusi selagi persiapan lomba seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi diskusi waktu pas lagi lomba debatnya, kamu diskusi sama teman kamu saja. Berdua itu. Sir, kalau kita giliran giliran kita yang ngomong tapi nggak tahu ngomong apa kayak mana, Sir. Oke, iya, ya Miss, benar. Gimana kalau apa itu? Gimana kalau speaking lawan kurang jelas? Where is that? Gimana kalau speaking lawan kurang jelas? Bakalan dibantu nggak, Sir? Kayak saking nggak jelas speakingnya sampai nggak ngerti dia ngomong apa. Kamu tinggal bilang aja seperti itu. Saya nggak tahu yang kamu ngomong apa, tapi saya akan memberikan materi saya seperti ini, seperti itu. Tapi seenggak seenggak taunya orang kan dia bisa ngomongnya bagus kan, nggak yang cerat gitu. Seharusnya bisa dengar dong apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya kamu nggak mendengarkan atau tidak paham, kamu bisa bilang saya tidak paham ataupun kamu langsung fokus ke materi kamu saja. Sir, kalau di sesi kita ngomong dan ada kata yang berlibat, apakah poin berkurang? Iya, nggak usah pressure. Jadi, bobotnya itu di materi kamu. Gimana kamu merayu kami para juri supaya kami terkesan sama argumentasi kamu. Walaupun kamu berlibat, kami paham kok. Namanya masih pemula ya, namanya masih pemula pasti masih kecil itu. Saya juga kalau ngomong pun waktu nggak ada persiapan atau apapun itu pasti susah. Makanya saya minta kalian untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Sir, pas diskusi. Oke, thank you, Miss. Sir, banyak cara. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Miss, kayaknya kita lakukan debate exhibit. Sudah bisa? Miss Widya, Miss Email, Miss Keza. Bisa, Sir. Oke, kita mulai aja ya, Miss. Saya rasa 5 menit aja sih untuk ngomong, karena ini kan masih permulaan. Jadi, ini drawnya ya, Miss, Sir. Mosinya adalah Dewan akan melarang rokok. Melarang kegiatan merokok. Dewan akan melarang kegiatan merokok. This house would ban smoking. So, posisinya di sini, Miss Rekiza akan sebagai opening government. Opening government. Di mana yang tadi dijelaskan bahwasanya Miss Rekiza akan merancanakan arah debatnya seperti apa. Kemudian Seroyhan akan sebagai opening opposition, di mana Seroyhan akan menentang Miss Rekiza. Miss Widya akan jadi closing government, di mana dia satu jalan sama Miss Rekiza, tapi Miss Widya tidak satu tim dengan Miss Rekiza. Dan Miss Imhel akan sebagai
sorry, this is supposed to be closing opposition ya, closing opposition di mana Miss Email akan satu jalan dengan Mr. Royhan tapi tidak dalam satu tim yang sama. Nah, seharusnya kan ini Miss Rekiza 2 orang, Mr. Royhan 2 orang, Miss Widya 2 orang, Miss Email 2 orang. Cuman karena keterbatasan, jadi kita ambil satu orang saja, selayaknya di posisi tersebut. Tapi ini ada yang tanya lagi nggak ya di sini? Sorry sebelum. Okay, thank you, Miss. Oke. Dah, oke. Sudah bisa, Miss? Izin sir, kayaknya abis azan aja takutnya mengganggu. Oh ya, kita tunggu azan ya sebentar lagi. Jadi selagi azan boleh siapkan materinya dulu ya, Miss. Apa yang mau dibawakan? Sir, kalau kita debat lawannya selevel atau lebih tinggi maupun lebih rendah. Jadi gini ya, teman-teman semuanya. Iya. Yang debat di sini itu dari kelas primary itu sampai conversation C. Nah, buat kalian yang primary itu kalian jangan merasa terpressure nanti lawan kalian bakalan ada kelas conversation C atau kelas lebih tinggi karena semuanya di sini adalah sama, sama seperti kamu lomba speech, lomba storytelling dan lain-lain sebagainya. Kalau kamu sudah persiapkan di awal, saya yakin kamu akan bisa bagus dalam menyampaikan pesan. Seperti itu. Jadi semuanya di sini levelnya sebagai level beginner ya, semuanya pemula di sini, nggak ada yang udah master. Kalau kamu master, kamu nggak ikut lomba di Victory, kamu lombanya internasional. Jadi jangan takut untuk ikut lomba. Oke sir, kayaknya udah bisa kita mulai. Oke, Miss. Miss Nidia atau Miss Syafira atau Miss Sri Wahyuni atau Miss Nurul, ada yang bisa bantu jadi timer nggak, Miss? Kayaknya nggak bisa ya. Oke deh. Miss pegang HP sendiri ya untuk timernya ya.
Ini kita mulai dari opening government atau gimana? Kenapa, Miss? Ini kita mulai sekarang. Yes, I'm the first speaker. yes, Miss. Langsung Alright. gitu aja, Miss. So yeah. Okay. So I will start my speech. Ya, nanti kalian kalau sebelum debat, ini saranin kalian tuh bawa timer masing-masing. Terus kalian kalau mau mulai speech bilang aja ya kayak I will start my speech 3, 2, 1 atau I will start speaking 3, 2, 1 gitu ya. Biar kita bisa sama-sama ngatur timer. Alright, without further ado, I'm the Prime Minister. I will start my speech in 3, 2, 1. So, Mr. and Madam Speaker, today we are not just debating about smoking. We are debating whether society should allow a harmful and addictive practice to continue simply because it has become normal. Many people say smoking is a personal choice, but we have to ask, is it really a free choice or is it an addiction that harms both individuals and everyone around them? We believe it is the latter. It is harming both individuals and everyone around them. And second, it is not a free choice. And this is why this house should ban smoking. So, the first, let me briefly explain our policy going to the model. So, the first, the government will ban the production and sale of cigarettes and tobacco products. The second, smokers will not be punished as criminals. Instead, they will be supported to quit through healthcare programs, counseling, to stop their addiction, and also addiction support systems. And third, this will happen through a gradual transition, not an immediate shock. So we will give around 2 years for this mechanism to be effective. So this policy is not about punishment, it is about protecting people and helping them move away from the harms. So our framing, our principle is very clear. Our case is based on one simple principle. When something is addictive, harmful, and affects other people, then the government, then Indonesia has the right and responsibility to intervene to actually reduce this harm. Smoking clearly meets all these 3 criteria. So what is our argument? So coming to the argument, the first argument is smoking is not truly a free choice. The opposition will say, let people choose what they want to do. But this only works if people are actually free to choose what they want to choose. Smoking is addictive. Smoking is infectious. It is forced by other people. For example, we are having friends that smoke, for example. So A is smoking, B is smoking, and C is not smoking at that time, for example. But C is being called as, for example, bencong or not masculine because he is not smoking himself. So people don't just decide to do smoking, but they are forced. They are being mocked if they are not smoking. So it is not a free choice. This is not a healthy choice. People don't decide to continue smoking. They are pulled back by nicotine dependency at the same time. So most smokers first start at a very young age or a young age, and second, become addicted early because of the first of their friends or the first of the nicotine itself. And also 3, they try to quit multiple times, but they cannot because it is very addictive. And 4, it is failing because not because they want to continue, but because they cannot stop. So this is not the freedom. This is not the freedom that we want to support. This is loss of control. By banning smoking, we are not taking away their freedom, we are restoring it. We are protecting them from the force to become continuous in the moment. So the second argument is that we believe smoking harms the others. And this is very important, right, in this motion, because smoking is very harmful for your health. So this is not just about the smoker, but first, second-hand smoker or the passive smokers, for example, like children in the angkot, families around you, and people nearby are exposed to this smoking. So they did not choose this, but they will suffer the consequences because of the active smokers, right? So second, also healthcare burden. We believe that the smoking leads to serious diseases. Treatment is very expensive. For example, like BPJS and etc. is going to having some kind of burden because of this smoking. So society shares the cost through public healthcare systems caused by your smoking. So when someone says, it's my body, we respond,
the impact does not stop at your body. It causes effects to other people around you, to families, to children around you as the secondhand smoker. So we believe that this is not going to talk only about your personal choice, but also a choice that actually impacting other people that actually have us to be regulated. But third argument, we believe that the regulation just assume that opposition wants to say that we have better mechanism. We just want to have like smoking area, for example. We believe regulation has already failed because the opposition may suggest regulation instead of the ban, right? But we have already tried regulation. We have given you warning labels. Smoking can cause cancer, etc. Also, second, we have given age restrictions. Third, advertising bans, and also fourth, we have actually promoted the smoking area, and yet smoking continues. Yet smoking is actually very infectious and very prominent in the society. Why? Because first, I have told you that addiction keeps people in the cycle, and also second, the tobacco companies continue to profit and adapt. So they want to, for example, like marketize their products by giving not direct advertisement. For example, they give you the story of a very inspiring people in their advertisement in the TV, for example. So as long as cigarettes are legal, the system that creates addiction, the companies that can actually adapt with this regulation will continue to exist. So if we want real change, we must remove the source, not just control it, because we believe that smoking area is also very expensive at the same time. So we cannot just facilitate this kind of regulations. So this is consistent with what we already banned. We already banned dangerous drugs. We already banned harmful substances. Why? Because they are addictive, dangerous, and harmful to society. So smoking fits the same category. The only reason it is still allowed in the society is because it has been normalized over time, not because it is safe, not because it is acceptable for the society. So even if, let's say, they are going to talk that this is going to be very controlling, we think that there's a difference between controlling harmless personal choices and preventing the serious harm addiction. So this policy will fall into the second category because we want to prevent you from the serious harm and addiction. So let's compare the two words clearly. In their world, the smoking remains normal, the addiction continues, health problems still continue. In our world, where we ban smoking, fewer people start smoking, more people successfully quit, and over the time, society becomes healthier. So we believe this debate is not about removing freedom. It is about deciding whether we allow harmful addiction to continue unchecked or whether we take responsibility to protect people. So for individuals, for families, and for the future, this house would ban smoking.